Kembali lagi bersama saya Roni itu Tabalian dengan NPM 2008100068. Saya dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Nah, pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang CSS, di mana terkhusus kita akan membahas tentang eksternal CSS. Eksternal CSS itu penggunaannya yaitu file kode program HTML-nya secara terpisah memiliki file khusus yaitu kode CSS-nya sendiri. Jadi nanti di sini kita akan membuat kode program dengan file HTML dan pengaturan file yang di HTML di dalam program CSS. Nah, sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Nah, langsung saja kita masuk ya. Di sini saya sudah sediakan kode program HTML-nya sebelumnya ya. Di sini kita akan membuat tabel tentang penginputan data mahasiswa. Nah, pertama kita buat dulu struktur HTML-nya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Struktur HTML dengan title external CSS, di dalam tag body. Jadi ini belum ada sangkut pautnya ya ke CSS-nya. Ini yang pertama dulu, nanti kita baru buat CSS-nya lalu kita linkkan. Kita buat di dalam tag tabel karena struktur tabel itu di dalam tag tabel terdapat tag tr dan di dalam tag tr itu terdapat td. Di sini kita close pen 3 artinya 3 kolom kita gabungkan ya. Align counter sama dengan input data mahasiswa untuk mengasih judulnya, judul tabel tersebut. Kita kasih td npm mahasiswa dengan ini kita buat untuk agar lebih menarik ya kita buat. Dan dengan tipe datanya teks dan size-nya 7 dengan ID sama dengan ID npm. Kita kasih tr tutup dan tr buka, td buka nama dengan tipe data teks dengan size 35 dan dengan ID nama. Selanjutnya kita buat alamat yaitu dengan tipe data tag, size-nya 60 dan ID-nya ID alamat. Oke, lanjut yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin kita buat tipe datanya radio dengan name, ID jengkel dan ID jengkel laki-laki, dan tipe data yang kedua radio, ID jenis kelaminnya yaitu perempuan. Lanjut tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir yaitu tipe datanya teks dengan size 25 dengan ID-nya ID tempat, dan yang kedua tipe datanya date dengan ID-nya ID tanggal. Jangan lupa kasih dengan td tutup seperti kode-kode program sebelumnya. Lanjut kita akan membuat foto. Berarti kita dapat nanti mengupload foto ke dalamnya yaitu dengan tipe datanya itu file dengan ID-nya ID foto. Nah, kita akan menambahkan keterangan ke dalam tabel tersebut. Kita buat keterangan dengan teks tera calls sama dengan callsnya sama dengan 50 dan rows-nya 10. Ini kita kalau ke dalam keterangan kita pakai ini kode apanya ya, tipenya ya. Terus call span 3 align sama dengan counter. Di sini tipe datanya kita untuk submit atau simpan dan reset, dan ID reset dengan. Nah, ini kita save dan kita jalankan di Ctrl O video 6 ya. Nah, ini dia. Jadi ini tampilan tabelnya, dia belum belum ditambahkan CSS-nya. Nah, di sini saya sudah sediakan CSS-nya ya.
ini body, background colornya itu yellow, brown, white sesuai dengan ini. From background colornya ini brown, warnanya white dengan 50 pixel, widthnya marginnya 0 pixel. Di input yang tipe datanya text, background colornya green dan colornya yellow. Terus yang input tipe data fokus untuk brown dan color white. Nah, ini kita kasih nama style.css ya, terus kita linkkan dia ke dalam HTML sebelumnya. Kita buat di dalam tag head. Di sini kita buat linknya. Nah, ini dia yang baru saya tambahkan link rel, yaitu sama dengan style sheet href style.css. Style.css ini nama CSS-nya ya, judul ini yang ini. Maka setelah itu kita simpan dia, Ctrl S, lalu kode program kita yang tadi yang di browser kita refresh. Nah, seperti ini nih tampilannya. Jadi kita bisa mengubah-ubah ini ya. Jadi kalau kita mengubahnya itu tinggal di style CSS. Misalnya yang semua bodinya yang berada di dalam body, backgroundnya kita ganti, yang ini kita ganti menjadi blue misalnya, kita ganti menjadi biru. Nah, ini kan warna kuning, kita refresh menjadi warna biru. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi yang warna brown, yang warna merah marun kita bisa ubahnya juga. Background colornya yang itu yang di form ya, berarti yang background color yang di tabel semuanya itu kita ganti. Misalnya kita ganti ini menjadi black ya, dan yang tampilannya yang di dalam itu jangan putih, kita kasih warna yellow, dan widthnya bisa kita kurangi menjadi, tambahkan aja menjadi 60 pixel. Kita save dan kita refresh. Nah, ini dia tampilannya. Seperti ini dia di dalam jadi warna seperti ini ya. Ini jadi ini pengaturannya itu dari CSS yang kita buat tadi. Background color yang di dalam input itu yang ini, yang ini kan warna hijau. Yang ini warna hijau, yang sebelum kita klik dia warna hijau, jadi bisa kita ganti juga. Ini kita bisa ganti menjadi white saja ya, white. Dan ini untuk ketika kita klik dia berubah menjadi apa, fokusnya seperti itu, kita ubah menjadi blue. Kita save. Oke, jadi sampai di sini dulu kita belajar tentang penggunaan eksternal CSS ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you. Sampai ketemu lagi.